Shalom para pecinta firman Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dan kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-6. Kita sudah menyelesaikan ayat 1 hingga ayat yang ke-4 dan hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 5 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan. Apa maksud ayat ini? Nah, kalau kita membaca, sekali lagi jangan lupa teks dan konteks. Kita masih ingat Yesus baru saja membahas tentang melakukan kewajiban sedekah yang tidak benar. Ayat 1-4 Injil Matius pasal 6. Yesus mengajarkan kalau kamu melakukan kewajiban agamamu, jangan supaya dilihat baik dilihat Tuhan ataupun dilihat orang. Apa saja? Nah, kita melihat kemarin kita sudah membahas tentang memberi sedekah. Hari ini kita membahas tentang doa. Dan nanti yang berikutnya, selanjutnya kita membahas tentang berpuasa. Karena tiga hal ini adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang pada masa itu, khususnya orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus ingin menekankan supaya kita tidak salah di dalam berdoa. Dan karenanya Yesus di dalam ayat yang kelima beralih ke topik tentang doa. Maksudnya adalah mengajar Anda dan saya supaya kita berdoa dengan benar, bukan seperti orang-orang munafik. Berdoa dengan benar bukan karena disuruh orang. Berdoa dengan benar bukan karena ya dari dulu sudah begini. Tapi berdoa seperti apa yang Tuhan mau. Dikatakan jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, kata munafik, siapa sih orang-orang munafik itu? Dikatakan mereka adalah orang-orang yang suka tampil di rumah-rumah ibadah, kelihatan berdoa, padahal mereka sendiri nggak pernah berdoa. Nah, kata munafik, kita belajar dulu. Kata munafik berasal dari kata, bahasa Inggrisnya hipokrit ya. Dalam bahasa Yunaninya adalah hipokrites. Kata hipokrites ini dipakai untuk menunjukkan para pemain sandiwara, aktor panggung, orang-orang yang berpura-pura, orang-orang yang kalau main sandiwara pakai topeng. Begitu sandiwara selesai, maka topengnya kembali dilepas. Jadi kalau kita belajar dari perkataan Yesus, berdoa jangan seperti orang-orang munafik, artinya jangan berdoa sebagai satu sandiwara. Seperti kita mengenakan topeng. Begitu acara selesai, ya sudah. Kalau di gereja berdoa, tapi di rumah ya nggak pernah berdoa. Memang dasarnya nggak pernah berdoa. Kalau di gereja pimpin ibadah, doanya panjang, doanya hebat-hebat,
Doanya begitu mempesona. Nah, salahnya kita juga, seringkali kita memuji doa seseorang. Aduh, doanya bagus sekali loh, Bu. Aduh, doanya bagus sekali loh, Pak. Sehingga orang kadang-kadang salah konsep di dalam berdoa. Dan menyebabkan orang akhirnya justru tidak berani berdoa di depan umum. Ada orang yang tidak mau ke gereja karena hari Minggu yang lalu disuruh berdoa, tiba-tiba disuruh berdoa, memimpin doa di gereja. Kenapa? Banyak orang tidak berani berdoa di muka umum karena merasa belum suci saya itu. Belum bisa seperti tokoh agama A, B, C, D. Belum bisa seperti pendeta A, B, C, D. Aduh, kalau berdoa dia kok enak sekali ya. Saya kok nggak bisa berdoa. Akibatnya orang titip doa. Pak, tolong dong doain saya. Atau tolong bantu saya dalam doa ya. Kenapa? Kita seringkali berpikir doa si A, si B, si C lebih manjur, lebih didengar oleh Tuhan. Tolong dong doain saya. Tolong dong bantu saya dalam doa, dalam hati gua nggak berdoa. Nah, ini konsep yang keliru Bapak Ibu, yang hendak diluruskan oleh Tuhan Yesus. Ada juga orang yang tidak berani berdoa karena kata-katanya kurang baik. Atau juga orang tidak berani berdoa karena doanya tidak panjang. Itu sebabnya kita menjumpai ada terlalu banyak orang yang sulit sekali untuk berdoa. Salah satunya karena konsep berdoa yang salah tadi. Padahal doa sebetulnya adalah satu privilege. Doa sebetulnya adalah satu hak istimewa yang kita miliki sebagai orang percaya. Doa adalah hak istimewa karena kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Doa adalah hak istimewa karena kita adalah warga kerajaan sorga. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan pamer, bukan baca puisi, bukan pengumuman. Ada orang yang diberi jadwal berdoa minggu depan di gereja, dia berhari-hari nggak bisa tidur. Menulis konsep berdoa, dihafalkan supaya kata-katanya indah. Tidak salah berdoa pakai kata-kata indah. Tapi untuk apa kita itu berdoa? Doa bukan karena kita sedang membaca puisi dengan mata tertutup. Doa adalah komunikasi kita. Waktu kita berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Bapa kita di sorga. Nah, bagaimana berdoa yang betul menurut Yesus? Ayat 5. Berdoalah dengan motivasi yang benar. Jangan berdoa seperti orang Farisi yang sengaja mencari perhatian supaya terlihat sebagai manusia yang suka berdoa. Mereka berdoa di tikungan jalan raya. Lalu ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apakah berarti kalau kita berdoa harus masuk kamar? Artinya bukan seperti itu. Ingat teks dan konteks. Bukan berarti kalau kita berdoa harus masuk kamar. Kalau tidak di kamar, tidak sah. Kalau tidak di kamar, tidak didengar oleh Tuhan. Ayat ini ada untuk mengcounter kemunafikan orang-orang Farisi yang berdoa di tikungan-tikungan jalan, di tempat-tempat ibadah supaya dilihat orang. Yesus berkata, mereka sudah mendapatkan upahnya. Upahnya apa? Pujian manusia tadi. Nah, itu sebabnya Yesus mengajar ayat 7, bukan sekedar berdoa dengan motivasi yang benar. Doa adalah komunikasi, dialog, DOA, dialog orang percaya dengan Allah. Komunikasi dengan Allah di sorga. Yang kedua, berdoa bukan karena panjang pendeknya. Orang seringkali bertanya, Pak, berdoa itu sebetulnya berapa jam? Ya terserah Anda, mau berdoa itu berapa jam? Atau ada orang bertanya, berapa jam kamu berdoa sehari-hari? Seolah-olah berdoa yang panjang adalah ukuran kerohanian.
Sehingga seringkali orang berpikir kalau doanya panjang, dia lebih rohani. Belum tentu. Atau kalau doanya pendek, berarti tidak rohani. Enggak juga demikian. Doa panjang belum tentu lebih rohani atau lebih didengar Tuhan. Coba pada waktu Petrus hendak menemui Yesus, Yesus berjalan di atas air dan Petrus diizinkan untuk mencoba berjalan di atas air. Kemudian Petrus turun dari perahu, dia berjalan di atas air dan kemudian ketika dirasakan hembusan angin, kemudian dia mulai berpaling dari Yesus dan dia mulai tenggelam. Apa doa Petrus pada waktu itu? Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami datang kepadamu. Wah, sudah tenggelam itu Petrus. Petrus berdoanya sederhana. Tuhan tolonglah aku. Jadi bukan karena panjang pendeknya, tetapi juga bukan berarti ya sudah kalau begitu saya mau berdoa nggak usah lama-lama. Kalau mau makan bless me, bless me, bless me. Amin. Ada orang berdoa, Tuhan kami sudah lapar, berkati, amin. Bukan karena panjang pendeknya, tetapi juga doa bukanlah satu permainan. Jangan pernah melakukan doa sebagai guyon, bercanda, bukan. Berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dia sahabat kita, dia gembala kita, dia adalah raja kita, dia hakim yang adil, dia Bapa kekekalan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Hargailah jam-jam doa itu begitu rupa. Nah, Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani dan berpesan di dalam Matius 26 ayat 41. Berdoalah dan berjagalah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ya, ada yang kemudian membangun teologi dari sini, kalau berdoa harus 1 jam. Sekali lagi, teks dan konteks. Nah, Yesus menekankan bahwa doa adalah hubungan dengan Bapa. Ayat 8 dikatakan bahwa Bapamu yang di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Ayat yang ke-6, Bapamu di surga melihat. Yesus berkata, Bapamu di surga mengetahui sebelum kamu minta kepadanya. Waduh, kalau begitu saya nggak usah berdoa dong. Kan Tuhan sudah tahu semua. Keliru. Doa kan bukan sekedar meminta. Seringkali orang salah mengerti. Doa isinya meminta. Baru tutup mata, Tuhan berkatilah suamiku, berkatilah istriku, berkatilah anakku, berkatilah daganganku, berkatilah pembantuku, berkatilah sopirku, berkatilah usahaku, berkati Tuhan masa depanku, berkati Tuhan jauhkan segala virus corona. Isinya hanya minta. Padahal doa itu kan bukan minta. Itu sebabnya Alkitab berkata, sebab Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Apakah kita tidak perlu berdoa hanya karena Bapak sudah tahu? Keliru. Doa bukan sekedar meminta. Kita berdoa karena kita adalah anak-anak Bapak kita di surga. Jadi bagi anak-anak Bapak, doa bukan satu kewajiban, melainkan doa adalah suatu kesempatan untuk bisa datang. Surat Ibrani berkata, marilah kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Doa adalah satu kenikmatan, doa adalah satu privilege, doa adalah satu hak istimewa. Boleh datang menghampiri Dia, pencipta langit dan bumi, Allah yang menentukan, Allah yang berkuasa ke atas kehidupan kita, Allah yang mengerti, maha mengetahui, maha kudus, maha sempurna. Dia yang sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan. Datang berdoa kepada Tuhan.
bukan seperti orang-orang munafik, tapi datang sebagai anak-anak Bapa, memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, berkomunikasi dengan Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki kehidupan doa yang lebih indah dengan Bapa kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami, supaya kami memiliki jam-jam atau waktu-waktu atau kehidupan doa yang sangat-sangat kami nikmati, karena kami boleh berjumpa dengan Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau yang hanya sejauh doa, yang kepadanya dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di lain kesempatan.